Pesawat jet tipe Hawker PKLRU dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta tergelincir saat mendarat di landasan pacu Bandara Maleo, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis sore. Pesawat yang disewa PT Gunbuster Nickel Industry atau GNI ini membawa 4 penumpang dan 4 kru. 8 orang yang berada di dalam pesawat berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Pesawat pada saat jam 3 kurang atau jam 15 minta izin dengan tower untuk melakukan pendaratan. Kemudian pada saat diizinkan untuk mendarat, pesawat tersebut landing. Namun pada saat landing ini pesawat tidak berhenti, terus sehingga terjadi cross run, menabrak pembatas bandara. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT akan melakukan investigasi terkait insiden tergelincirnya pesawat Hawker tersebut. Dari Morowali, Sulawesi Tengah, JB Hendrik, iNews melaporkan. Pelaku pembacokan siswa SMK di Bogor hingga tewas 2 bulan lalu berhasil ditangkap polisi. Guru SMP di Pangandaran yang viral usai terkena pungli bertemu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Serangan udara Israel membuat seorang anak kecil harus dilarikan ke rumah sakit penuh luka. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi untuk melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Dan selain 3 berita utama tadi, kami juga sudah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda bersama dengan saya, Camar Haenda. Dan saya Yasmina Tadia, inilah iNews Pagi selengkapnya. Welcome Indonesia. Tunggu bolanya. Iya. Blok sebagai serangan. Gol dari panjang lagi Kulit gol. Pemirsa, pelaku pembacokan siswa SMK bulan Maret lalu berhasil ditangkap polisi. Ditemukan di Jogja, pelaku diketahui sempat berpindah tempat beberapa kali untuk menghilangkan jejak. Pelaku pembacokan siswa SMK hingga tewas di kota Bogor akhirnya berhasil diringkus polisi. 3 bulan dalam kejaran polisi, pelaku ASR alias Tukul ditangkap saat sedang berada di sebuah rumah makan di Yogyakarta. Selain melarikan diri ke Yogyakarta, pelaku ASR juga diketahui sempat melarikan diri ke sejumlah tempat termasuk Cianjur, Jawa Barat dan Serang, Banten untuk menghilangkan jejaknya. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, mengungkapkan pelaku telah berulang kali terlibat kejahatan hingga akhirnya membacok siswa SMK hingga tewas pada bulan Maret lalu. Ini tersangka ini cukup lihai ya. Jadi sebelumnya yang memang sudah terlibat dalam kejahatan jambret ya, pencurian di wilayah Bogor Kabupaten ya. Kemudian ditahan di Polres ya. Kemudian diteruskan di lapas ya, kemudian melakukan kejahatan ini ya di Simpang Pomat. Nah kemudian mendengar bahwa pelaku ini menjadi buron dan dicari, melarikan diri ya ke pertama Cianjur ya, kemudian daerah-daerah lain berupaya untuk menghilangkan jejak. ASR alias Tukul masih tercatat sebagai siswa di salah satu SMK swasta di Kota Bogor, Jawa Barat. Kini pelaku tengah menjalani pemeriksaan intensif di Satreskrim Polresta Bogor Kota. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan bersama warga menemukan jasad wanita yang terapung di Sungai Batanghari di Kabupaten Darmas Raya, Sumatera Barat. Korban diketahui seorang ibu rumah tangga yang sebelumnya dilaporkan hilang.
Warga Kecamatan Tiumang, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat digemparkan dengan penemuan jasad wanita yang mengapung di Sungai Batanghari dengan posisi tertelungkup. Sejumlah warga dibantu pihak kepolisian dan Basarnas langsung mengevakuasi jenazah tersebut dengan menggunakan kantong mayat. Setelah melihat kartu identitas korban adalah Samiatun, 43 tahun, ibu rumah tangga yang sebelumnya hilang akibat melompat dari atas jembatan setinggi 20 meter ke Sungai Batanghari, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Darmasraya. Tim SAR gabungan menemukan korban setelah dilakukan pencarian selama 2 hari. Untuk unsur yang terlibat yaitu Basarnas, BPBD, TNI Polri, dan masyarakat sekitar. Setelah dilakukan pemeriksaan luar oleh puskesmas, jenazah dibawa ke rumah duka oleh keluarga. Diduga korban tewas karena sengaja melompat ke sungai akibat depresi permasalahan rumah tangga. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sudandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu hamil dan janinnya tewas akibat kecelakaan truk di Kabupaten Serang, Banten. Korban tewas ditabrak sebuah truk saat sedang mengendarai sepeda motor. Seorang ibu hamil tewas usai ditabrak truk di Serang, Banten. Korban tewas bersama janinnya yang baru berusia 4 bulan saat mengendarai motor dari arah Tangerang menuju Serang. Korban berusaha mendahului truk kontainer, namun dari arah berlawanan melaju sebuah mobil. Korban pun kehilangan kendali hingga terjatuh dan tertabrak truk. Kemudian datang dari arah berlawanan kendaraan yang tidak diketahui, gagal nyalip. Kemudian si motor tersebut oleng ke kiri dan terlindas oleh kendaraan Mitsubishi kontainer. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Derajat Prawira Negara Serang, sementara sopir truk ditahan polisi untuk diminta keterangan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas mengapung di bawah jembatan di Jalan Nasional Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Korban diduga terpeleset saat turun di bawah jembatan. Warga Desa Compreng, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban dikejutkan dengan penemuan sosok mayat berkalung sarung yang membusuk di bawah jembatan. Mayat tanpa identitas itu mencuri perhatian pengguna jalan yang melintas di jembatan jalan nasional tersebut. Dugaan sementara, mayat pria parubaya tersebut terpleset saat jatuh ke bawah jembatan, lalu jatuh dan tenggelam tak tertolong. Jasad korban pertama kali ditemukan warga saat memancing di bawah jembatan. Warga langsung melaporkan ke polisi. Evakuasi dilakukan tim SAR BPBD Tuban dan tim medis Puskesmas Widang menggunakan APBD lengkap. Telepon dari masyarakat bahwa adanya mayat di bawah jembatan Sukemas, sehingga kami bersama Puskesmas dan TNI dan BPBD merapat ke jembatan Temas untuk mengevakuasi. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban langsung dievakuasi menuju kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Kusma Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Setelah 1 bulan buron, pelaku arisan bodong yang merugikan korbannya hingga 1 miliar rupiah lebih akhirnya ditangkap jajaran Polres Cianjur, Jawa Barat. LH, tersangka arisan bodong bernilai miliaran rupiah di Kecamatan Cibeber, Cianjur, Jawa Barat diamankan petugas Polsek Cibeber saat bersembunyi di rumah kerabatnya. Mengetahui tersangka ditangkap, puluhan korban arisan bodong ini kemudian mendatangi kantor Polsek Cibeber untuk meminta pertanggungjawaban kepada tersangka. Tersangka mengaku uang hasil tipu-tipu berkedok lelang arisan ini digunakan untuk menutupi hutang dan kebutuhan sehari-hari. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa pembukuan para korbannya, kwitansi, dan sejumlah uang serta buku tabungan. Tersangka saudari LH, kemudian korbannya adalah saudari NN, yang terjadi sekitar bulan Februari 2023.
di wilayah Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Dasar penyidikan kami adalah LP nomor 142 3 Romawi 2023 SPKT Polres Cianjur tanggal 9 Maret 2023. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, truk bermuatan crude palm oil atau CPO terjun ke jurang sedalam 25 meter di Jalan Lintas Sumatera. Akibat peristiwa tersebut, 1 orang meninggal dunia dan 1 lainnya kritis. Inilah proses evakuasi truk tangki bermuatan minyak sawit mentah atau crude palm oil yang terjun bebas masuk jurang sedalam 25 meter di Desa Parsalakan, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kecelakaan tunggal tersebut terjadi saat truk melintas dari arah kota Sibolga menuju Padang Sidempuan. Namun naas setelah melewati jalan turunan dan berliku, rem truk tersebut diduga mengalami kerusakan, hingga membuat truk yang membawa 3 orang tersebut terjun ke dalam jurang. Sopir truk berhasil menyelamatkan diri dengan cara meloncat dari dalam truk, sedangkan 2 lainnya terjebak di dalam truk. Akibat kejadian ini 2 orang menjadi korban, di mana 1 diantaranya meninggal dunia di tempat, sedangkan 1 lainnya kritis. Bahkan warga setempat tampak kesulitan untuk mengevakuasi para korban dari dalam truk lantaran terjepit kabin truk. Aku lagi kerja nih di ladang, tiba-tiba kayu tumbang. Loh, nggak ada angin, kayu tumbang kan gitu. Berlindung di tebing, tahu-tahu nyusul mobil. Mobilnya jatuh, dan itu turun ke bawah, kita lihat ada 2 orang di dalam. 1 alhamdulillah berhasil evakuasi karena dia masih minta tolong. 1 lagi tadi belum, inilah terakhir dapat, udah meninggal dunia kira-kira. Setelah berhasil dievakuasi, para korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit TNI Angkatan Darat Padang Sidempuan. Sementara kasus kecelakaan ini tengah ditangani pihak Satlantas Polres Tapanuli Selatan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Sigian, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor tewas seketika usai menabrak tiang lampu penerangan jalan umum di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Diduga korban tengah dalam kondisi mengantuk sehingga tak mampu mengendalikan kendaraan. Tubuh pria parubaya pengendara motor ini sudah tergeletak tak berdaya usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Korban sudah dalam kondisi tak bernyawa dengan posisi tertelungkup di atas trotoar. Meski banyak pengendara lain yang berusaha menolong, namun tak satu pun dari mereka yang berani mendekat untuk memastikan kondisi korban. Kecelakaan tunggal bermula saat korban yang mengendarai sepeda motor Matic melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Senen menuju Ancol. Saat tiba di lokasi kejadian, sepeda motor korban tiba-tiba saja oleng ke kiri dan langsung menabrak tiang lampu penerang jalan umum. Kencangnya benturan membuat tubuh korban terpental hingga tewas di lokasi kejadian. Nabrak tiang. Oh, itu berarti karena menghindari orang nyebrang itu, Pak ya? Oh, itu. Meski sempat terlantar cukup lama, namun mobil ambulan yang tiba di lokasi langsung membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi akhirnya menetapkan sopir dan kernet bus peziarah yang kecelakaan di objek wisata Guci Tegal, Jawa Tengah hari Minggu lalu sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah dianggap lalai sehingga mengakibatkan kecelakaan yang memakan 2 korban jiwa warga Tangerang Selatan. Keduanya dijerat dengan pasal 359 KUHP karena kelalaian salah satunya tidak berada di ruang kemudi saat mesin bus dipanaskan.
Kebakaran menghanguskan 3 rumah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Diduga api berasal dari kompor yang lupa dimatikan, sementara rumah ditinggal dalam keadaan kosong. Tiga rumah semi permanen di Desa Tombang Kaluang, Mandailing, Natal, Sumatera Utara ludes terbakar. Kebakaran diduga berasal dari salah satu rumah yang pemiliknya lupa mematikan kompor. Cuaca panas ditambah tiupan angin kencang membuat api semakin membesar dan merembet ke 2 rumah lainnya yang berdempetan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, kebakaran melanda 8 rumah di Jalan Gelatik, Samarinda, Kalimantan Timur. Warga melihat salah satu rumah mengalami pemadaman listrik sebelum akhirnya rumah itu terbakar. Kebakaran melanda 8 rumah di Jalan Gelatik, Samarinda, Kalimantan Timur. Petugas pemadam kebakaran bersama warga berupaya memadamkan kobaran api. Insiden kebakaran terjadi pada Kamis sekitar pukul 10 pagi. Warga menyatakan sempat melihat salah satu rumah mengalami pemadaman listrik dan beberapa saat kemudian rumah itu terbakar. Kebakaran ini ada kan kilometernya. Oh, kilometer. Lain, tuntukannya. Diketik, mau diketik lampu mati. Ibu mati. Di situ. Bilang ke manakannya bapaknya, Bi, tolong Bi. Panggil saudaranya nih, baru api keluar. Tidak ada korban jiwa dan polisi saat ini sedang menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Baskaria Diansyah, iNews melaporkan. Warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menggelar protes dengan menanam pohon pisang di jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi.